Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Hati Semesta. Pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana dua raksasa dunia, Romawi dan Persia, saling menghancurkan dalam perang abadi yang melelahkan. Dunia saat itu seolah sedang berada di titik nadir. Namun, selagi mata sejarah tertuju pada kemegahan Konstantinopel dan Ctesifon, ada sebuah wilayah yang luput dari perhatian radar peradaban besar, Jazirah Arab. Jazirah Arab, sebuah hamparan gurun pasir yang luas, gersang, dan tampak tidak menjanjikan apa-apa selain terik matahari dan badai pasir. Bagi Romawi, wilayah ini terlalu sulit ditaklukkan. Bagi Persia, tempat ini tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk diperebutkan. Namun justru di tanah yang terlupakan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan sebuah skenario yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam jantung jazirah. Kita akan membedah sebuah masa yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah. Tapi jangan salah sangka, jahiliyah bukan berarti mereka tidak bisa baca tulis atau bodoh secara akal. Sebaliknya, mereka adalah bangsa penyair ulung dan pedagang yang cerdas. Namun, mereka jahil atau bodoh dalam hal yang paling mendasar, petunjuk wahyu dan pengenalan terhadap Sang Pencipta. Bayangkan sebuah dunia tanpa bimbingan Nabi selama ratusan tahun. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, komunikasi antara langit dan bumi seolah terputus. Jazirah Arab menjadi wilayah tanpa kitab suci yang terjaga dan tanpa utusan Tuhan yang mengarahkan. Dalam kekosongan inilah, akal manusia mulai meraba-raba di kegelapan, menciptakan sistem kepercayaan yang aneh, dan menyimpang dari ajaran Tauhid Ibrahim yang asli. Ajaran Hanif, agama Tauhid Nabi Ibrahim perlahan terkikis. Ka'bah yang dibangun sebagai simbol keesaan Allah, kini justru dikelilingi dan dipenuhi oleh ratusan berhala. Ada Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Setiap suku memiliki tuhan kayunya masing-masing. Mereka menganggap patung-patung ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah puncak kesesatan spiritual, ketika pencipta disamakan dengan makhluk yang tidak bisa bicara. Bukan hanya penyembahan berhala, tahayul pun merajalela. Mereka meramal nasib dengan anak panah, percaya pada burung yang terbang ke arah tertentu, dan sangat takut pada jin serta roh jahat. هذه هي مكة قبل الإسلام، مركز التجارة والعبادة، حيث تنتشر الأصنام حول الكعبة. Hidup mereka penuh dengan ketakutan yang tidak berdasar. Agama bukan lagi membawa ketenangan, melainkan menjadi serangkaian ritual kosong yang penuh beban. Jiwa manusia di jazirah benar-benar kering, menanti setetes embun kebenaran. Kekacauan spiritual ini berbanding lurus dengan kehancuran tatanan sosial. For glory, charge! Now, attack! Di Jazirah Arab saat itu, tidak ada pemerintahan pusat, tidak ada raja yang ditaati. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba dan fanatisme suku yang membabi buta, atau yang mereka sebut sebagai ashabiyah. يجب أن نجمع القبائل الآن
نحن مستعدون. Slogan mereka saat itu sangat mengerikan. Bantulah saudaramu, baik dia dalam posisi menzalimi atau dizalimi. Jika satu anggota suku dibunuh, maka seluruh suku harus membalas dendam kepada suku lawan. Dendam ini tidak akan berhenti hingga sungai darah mengalir. Perang antar suku bisa berkobar hanya karena masalah sepele. Seperti seekor unta yang masuk ke wilayah orang lain atau perlombaan kuda yang dicurangi. حان وقت الثأر. لن ننسى دماء أجدادنا. هيا بنا. Perang Basus, misalnya, berlangsung selama 40 tahun hanya karena masalah unta. Hidup mereka habis untuk berperang, berbangga diri, dan memupuk dendam. Di tengah kekerasan ini, kelompok yang paling menderita adalah mereka yang lemah, kaum miskin, budak, dan wanita. Wanita di zaman jahiliyah tidak memiliki kedudukan. Mereka dianggap seperti harta benda yang bisa diwariskan. Bahkan, yang paling menyayat hati adalah tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menganggap anak perempuan adalah aib yang membawa kemiskinan dan kehinaan bagi kabilah. Kegelapan moral ini telah mencapai puncaknya. Namun, sahabat suara hati semesta, di tengah pekatnya lumpur jahiliyah, Allah menyisakan beberapa sifat mulia pada bangsa Arab. Ini adalah hal yang unik. Meski mereka kasar, mereka memiliki kejujuran yang luar biasa. Seorang Arab jahiliyah merasa lebih baik mati daripada dikenal sebagai pendusta. Mereka juga sangat memuliakan tamu. اشرب قهوتنا. شكرا لك كثر الله خيرك. Bahkan seorang musuh sekalipun, jika sudah masuk ke dalam tenda mereka, akan dilindungi dengan nyawa. متى يصل الخبر من مكة؟ قالوا عند غروب الشمس. أبقى عينيك مفتوحتين. Mereka memiliki keberanian yang tak kenal takut, ketahanan fisik yang luar biasa karena ditempa gurun pasir, dan kemampuan bahasa yang sangat indah. Sastra dan puisi adalah kebanggaan tertinggi mereka. هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توحم. Mengapa Allah membiarkan sifat-sifat ini tetap ada? Karena sifat-sifat inilah yang kelak akan dipoles oleh Islam. Keberanian yang dulu untuk berperang karena dendam akan diubah menjadi keberanian untuk membela kebenaran di jalan Allah. Tanah Arab ibarat sebuah bongkahan batu kasar yang tersembunyi. Ia tidak berharga jika hanya dilihat sekilas, namun di dalamnya terdapat berlian yang luar biasa. Allah memilih bangsa ini bukan tanpa alasan. Mereka adalah kertas kosong yang belum tercemar oleh filsafat rumit Romawi atau kemewahan Persia yang memabukkan. Mereka adalah masyarakat yang tangguh, jujur, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang mereka yakini. Dan di titik koordinat, manakah pusat dari segala gejolak ini? Mekah, sebuah lembah tandus tempat berdirinya Ka'bah. Mekah bukan sekadar kota perdagangan, ia adalah pusat spiritual. Setiap tahun, ribuan orang dari seluruh jazirah berkumpul di sini. لبيك اللهم لبيك. هذا أفضل البهارات من اليمن 10 دراهم فقط. 10 كثير جدا، سأعطيك 5. Disinilah interaksi budaya dan ide terjadi. Mekah adalah panggung paling strategis. Jika sebuah cahaya terbit di sini, maka ia akan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Arab, lalu ke seluruh dunia. Namun, di Mekah, jugalah kesombongan Quraisy berada di puncaknya.
Mereka merasa paling mulia karena menjadi pelayan Ka'bah dan penguasa perdagangan. Mereka tidak menyadari bahwa semua kemuliaan itu sebenarnya hanyalah titipan dari kakek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail. Dunia kini benar-benar berada di ambang perubahan. Langit seolah sudah tidak sabar untuk menurunkan kembali rahmatnya setelah sekian lama terdiam dalam masa fatrah. Sahabat, kita telah melihat gambaran dunia yang gelap, Romawi dan Persia yang saling melumpuhkan, dan Jazirah Arab yang tenggelam dalam jahiliyah. هيا قاتل ضربة جيدة اعملوا بجد اسحبوا تلك الحجار بسرعة. Secara logika manusia, tidak ada harapan. Namun, di saat manusia merasa paling tersesat, itulah saat pertolongan Allah datang. Segalanya sudah siap. Panggung dunia sudah disetel. Kezaliman sudah mencapai batasnya, dan hati manusia mulai bertanya-tanya, kapan kegelapan ini akan berakhir? ما هذا النور العظيم؟ إنه يغطي مكة بأكمله. هل بدأت النبلة؟ Seorang anak manusia akan lahir, bukan di istana marmer, melainkan di lembah berbatu. Dia tidak membawa pasukan berkuda, tapi membawa kata-kata yang akan meruntuhkan kesombongan kaisar dan raja. Cahaya itu akan segera muncul dari Mekah, mengusir kabut jahiliyah dan membawa manusia kembali kepada fitrahnya. Inilah akhir dari masa penantian panjang dunia. Terima kasih telah menemani perjalanan kami di episode 4 ini. Di episode selanjutnya, kita akan memasuki momen yang paling agung dalam sejarah manusia. Kelahiran Sang Cahaya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lewatkan kisahnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.